Pemirsa yang budiman, terimalah salam kasih Namo Buddhaya. Jumpa bersama saya Arya dengan topik sebab musabab yang saling bergantungan. Dalam pandangan Buddhis, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua muncul karena sebab. Tathagata menyatakan sebab dan akhir dari semua itu. Demikianlah dasar dari sebab musabab yang saling bergantungan. Fenomena yang terjadi di alam semesta tidak dapat muncul dengan sendirinya. Fenomena hanya dapat muncul jika ada kondisi pendukungnya. Misalkan, pelangi yang muncul akibat adanya butir-butir air yang mendispersikan cahaya matahari menjadi 7 warna. Hal ini membuktikan bahwa segala sesuatu tidak dapat muncul dengan sendirinya. Segala sesuatu hanya dapat muncul jika ada kondisi yang mendukungnya. Lantas, untuk apa umat Buddha mempelajari hukum sebab musabab yang saling bergantungan ini? Umat Buddha mempelajari hukum sebab musabab yang saling bergantungan dengan tujuan untuk memahami awal duka, akhir duka, serta bagaimana prosesnya hingga sesuatu bisa membuat kita berduka. Setelah kita memahami proses bagaimana kita mengalami duka, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menghentikan atau mencegah terjadinya duka tersebut. Setelah kita memahami hukum sebab musabab yang saling bergantungan, jika terjadi kontak yang tidak menyenangkan, maka kita harus mencegah munculnya reaksi buruk yang akan terjadi. Lantas, apa hubungannya paticca samuppada atau hukum sebab musabab yang saling bergantungan dengan diagram ini? Diagram ini memiliki dasar bentuknya adalah roda. Roda merupakan simbol dari kehidupan yang terus berputar. Hal ini menggambarkan kehidupan yang terus berulang dan berputar seperti roda yang tidak pernah berhenti. Kapan roda ini berhenti? Kapan siklus kelahiran dan kematian ini berhenti? Kita dapat mengakhiri siklus kelahiran dan kematian ini dengan cara mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Setelah kita merealisasi kebahagiaan tertinggi Nibbana, maka segala siklus kelahiran dan kematian ini akan berakhir. Jika kita perhatikan pada poros diagram, pada pusat diagram, terdapat 3 hewan, yaitu ayam, ular, dan babi. Ayam melambangkan ketamakan. Seperti kita tahu bahwa ayam tidak pernah berhenti makan ya, walaupun itu sudah cukup baginya, tapi ayam tidak pernah berhenti makan. Ini melambangkan ketamakan. Ular melambangkan kebencian dan babi melambangkan kekelirutahuan. Ayam dan ular yang keluar dari mulut babi melambangkan bahwa kekelirutahuan adalah penyebab dari seluruh penderitaan yang kita alami. Kekelirutahuan adalah penyebab dari seluruh siklus lahir, tua, sakit, dan mati yang kita alami. Kemudian kita perhatikan ada gambar makhluk yang menggigit roda. Ini merupakan simbol dari waktu atau sangkala. Jika kita perhatikan, mata dari makhluk ini ada yang hitam, ada yang putih ya. Ini melambangkan seperti siang dan malam. Roda kehidupan ini terus berputar, tidak tetap, dan terus berubah. Lantas, di diagram ini terdapat 12 nidana atau 12 mata rantai yang saling berhubungan. Di sini saya memberikan 12 potongan gambar tersebut. Dari gambar kiri atas, ini adalah awija. Digambarkan dengan orang buta yang berjalan menggunakan tongkat. Di sini digambarkan dengan orang buta berjalan dengan tongkat dan dituntun oleh anak kecil. Ada juga
yang hanya gambar orang buta membawa tongkat. Ini merupakan simbol dari kekelirutahuan. Kekelirutahuan sendiri adalah ketidakmampuan kita untuk membedakan sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Tidak bisa membedakan sesuatu yang baik dengan yang tidak baik. Juga kita yang tidak mampu memahami hukum kesunyataan itu merupakan bagian dari kekelirutahuan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang tidak memahami bahwa iri hanya akan membawa derita sepanjang hidupnya selalu iri. Kemudian misalkan contohnya orang yang tidak tahu bahwa kerja keras atau giat belajar akan menimbulkan kesuksesan, maka ketika ada temannya yang sukses, dia hanya iri hati. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya rajin belajar dan kerja kerasnya adalah kunci dari kesuksesannya. Kemudian di sebelah kanannya ada gambar pembuat pot. Ada yang utuh, ada yang pecah. Jumlahnya ada 6 pot. Ini menggambarkan bentuk-bentuk pikiran atau sangkara. Di sebelah kanannya lagi ada gambar monyet. Gambar monyet ini biasanya digambarkan dengan monyet yang berayun dari pohon kering ke pohon yang banyak buahnya. Ini melambangkan kesadaran atau winyana. Di sebelah kanannya lagi, di tengah kiri ada 3 sub yang tengah paling kiri. Ada gambar 2 orang sedang menaiki perahu dan didayung oleh tukang perahu. Tetapi mereka tidak tahu akan kemana. Ini menggambarkan seperti nama dan rupa, batin dan jasmani. Batin dan jasmani ini tidak terpisahkan, baik antara batin dan jasmani. Dan kita tidak tahu, perasaan kita selalu berubah, fisik kita selalu berubah. Kita selalu mengikuti perasaan kita mengalir, kita selalu mengikuti penuaan yang terjadi pada fisik kita. Di sebelah kanannya terdapat gambar rumah. Biasanya digambarkan dengan rumah dengan 6 jendela. Ini melambangkan sebagai 6 landasan indera. Kalau kita teliti ada indera mata, indera telinga, indera hidung, indera lidah, dan indera tubuh. Satu lagi adalah indera batin. Maka jumlahnya ada 6 indera. Digambarkan dengan rumah dengan 6 jendela. Di paling kanan, sub kedua, ada gambar sepasang pemuda-pemudi ya, yang sedang bercumbu. Ini menggambarkan kontak. Maksudnya kontak antara 6 landasan indera tadi dengan stimulan. Misalkan mata dapat melihat pemandangan. Kemudian telinga mendengar suatu suara. Kemudian batin muncul bentuk-bentuk pikiran. Kemudian hidung dapat mencium sesuatu. Ini merupakan contoh dari kontak. Selanjutnya adalah perasaan. Setelah munculnya kontak, maka timbullah perasaan atau wedana. Seperti yang ada pada gambar paling kiri bawah. Digambarkan dengan orang yang terkena panah di matanya. Setelah adanya 6 landasan indera, kemudian muncul kontak, maka muncullah perasaan atau wedana ini. Ada 3 jenis perasaan. Perasaan menyenangkan, perasaan tidak menyenangkan, maupun perasaan netral. Selanjutnya setelah adanya perasaan, maka muncullah tanha, wedana, pacaya tanha. Dengan adanya perasaan, muncullah nafsu. Digambarkan seperti di yang tengah bawah, seperti orang mabuk yang terus minum, melambangkan keinginan yang tidak pernah puas. Ada 3 jenis nafsu keinginan, ada 3 jenis tanha, yaitu nafsu keinginan duniawi atau kama tanha, nafsu
keinginan untuk menjadi atau bawa tanha, dan nafsu keinginan untuk memusnahkan diri atau wibawa tanha. Seperti kita tahu, bunuh diri adalah salah satu contoh dari wibawa tanha. Segala jenis nafsu ini tidak baik jika tidak diarahkan secara benar. Nafsu apa sih yang baik? Ada nafsu yang baik, misalkan nafsu keinginan untuk belajar. Nafsu keinginan untuk makan juga ada baiknya. Karena ketika kita tidak memiliki nafsu untuk makan, ya akan timbul berbagai macam penyakit. Tetapi nafsu ini harus diarahkan secara positif. Apabila nafsu-nafsu ini tidak terarah atau memunculkan yang negatif, maka seperti bunuh diri tadi, akibatnya kita akan jatuh ke alam rendah. Selanjutnya tanha pacaya upadana, dari nafsu akan timbul kemelekatan. Digambarkan dengan monyet yang memegang buah erat-erat. Kalau di diagram ini digambarkan ada monyet hitam dan putih yang saling bergantungan. Nah, ini melambangkan kemelekatan. Ada 4 jenis kemelekatan, yaitu kemelekatan indrawi, kemelekatan terhadap suatu pandangan, kemelekatan terhadap ritual yang salah, dan kemelekatan terhadap kepercayaan adanya inti diri yang kekal. Kemelekatan ini juga menimbulkan duka. Seperti contohnya adalah kemelekatan terhadap pandangan. Di India sana terdapat beberapa pandangan salah. Misalkan pandangan yang yakin bahwa kehidupan ini cuma sekali, maka kita harus memuaskan keinginan kita saat ini juga. Itu pandangan salah. Ada juga yang beranggapan bahwa roh ini bersifat kekal. Jiwa ini bersifat kekal. Maka kita harus menyiksa diri. Kita harus melakukan penyiksaan diri agar roh ini murni. Agar karma buruk yang sudah kita lakukan habis, tidak berbuah lagi. Nah, seperti itu adalah kemelekatan terhadap pandangan yang salah. Kemudian dari kemelekatan ini menimbulkan kemenjadian atau bawa. Seperti digambarkan dengan wanita hamil. Di gambar yang atas nomor 3 dari kanan atau nomor 4 dari kiri. Disimbolkan dengan wanita hamil. Setelah ada kejadian muncullah kelahiran. Di kanan nomor 2 atas. Di gambar yang paling atas nomor 2 dari kanan disimbolkan dengan wanita melahirkan. Dan yang terakhir adalah jara marana atau penuaan dan kematian. Disimbolkan dengan orang tua yang memanggul mayat atau orang tua yang memanggul beban. 12 mata rantai ini saling berhubungan. Seperti yang tadi kita tahu, dari kekelirutahuan memunculkan bentuk-bentuk pikiran. Dari bentuk-bentuk pikiran memunculkan kesadaran. Dari kesadaran memunculkan nama rupa, batin dan jasmani. Dari nama dan rupa memunculkan 6 landasan indera. Dari 6 landasan indera memunculkan kontak. Dari kontak timbul perasaan. Dari perasaan timbul nafsu. Dari nafsu timbul kemelekatan. Dari kemelekatan timbul kemenjadian. Kemudian timbullah kelahiran dan penuaan dan kematian. Nah, siklus ini tidak akan pernah berhenti, siklus lahir tua sakit mati ini, sampai kita bisa memutuskan salah satu dari mata rantainya. Ada 2 mata rantai yang bisa diputus, yaitu kekelirutahuan atau awija dan tanha atau nafsu keinginan. Jika tidak ada nafsu keinginan, tidak ada tanha, maka tidak ada upadana. Tidak ada upadana, maka tidak ada bawa. Tidak ada bawa, maka tidak ada jati. Dan juga tidak ada jara marana. Begitu pula, jika tidak ada awija atau tidak ada kegelapan batin, tidak ada kelirutahuan, maka tidak akan muncul bentuk-bentuk pikiran. Maka tidak akan muncul kesadaran. Maka sudah tidak ada lagi nama dan rupa. Ada 2 mata rantai yang bisa diputus dalam mata rantai paticca samuppada ini adalah awija dan tanha. Selanjutnya adalah 3 karakteristik kehidupan.
Terdapat 3 karakteristik kehidupan yang selalu meliputi kita. 3 karakteristik kehidupan atau 3 corak kehidupan atau 3 corak umum. Dalam bahasa Pali disebut tilakkhana. Terdapat 3 corak kehidupan, yaitu anicca, ketidaktetapan, dukkha, tidak memuaskan, dan anatta, tiada diri yang kekal. Yang pertama adalah anicca, ketidaktetapan. Yang dimaksud dengan ketidaktetapan di sini adalah segala sesuatu yang berkondisi, segala sesuatu yang terbentuk, pasti akan mengalami perubahan, tidak kekal adanya. Ini yang dimaksud dengan anicca. Seperti apa contoh anicca? Anicca ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan pertumbuhan kuku dan rambut, metabolisme tubuh, kondisi batin yang terus berubah. Ini adalah contoh dari berlakunya hukum anicca. Tubuh berubah, jasmani berubah, batin juga berubah. Bahkan orang-orang di sekitar kita pun juga berubah. Maka ketika kita memahami hukum anicca ini, hukum ketidaktetapan ini, maka kita akan siap menerima perubahan. Kita akan menerima perubahan dengan penuh kedamaian. Pak Handriwongso jelaskan bahwa kesuksesan itu bisa saja berubah. Bahkan orang yang tadinya tidak sukses juga bisa menjadi sukses. Asalkan punya mental yang positif, dapat memanfaatkan kesempatan, dan juga memiliki keinginan yang kuat. Nah, apa saja sih manfaat dari memahami anicca? Apa manfaat dari memahami hukum ketidaktetapan ini? Orang yang memahami ketidaktetapan ini tidak akan lupa diri atau sombong saat bahagia. Dia juga tidak meratap, tidak depresi pada saat sedih. Dia juga mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dia menyikapi setiap masalah yang datang dan dengan terbuka dan lapang hati. Dan dia juga tidak mudah marah menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Orang yang memahami anicca ini lebih mudah memaafkan karena dia sadar bahwa setiap orang pasti akan berubah. Maka aku wajar untuk mengalami emosi yang tidak stabil. Begitu pula orang lain, pasti wajar kalau orang lain melakukan kesalahan, maka dia lebih mudah memaafkan. Seseorang yang memahami anicca juga tidak akan melakukan perbuatan bodoh seperti bunuh diri. Karena dia sadar bahwa masalah yang dihadapi ini itu hanya sementara. Ini pun akan berlalu. Tidak ada kekecewaan, tidak ada penderitaan yang berlangsung terus-menerus. Itu semua pasti akan berlalu. Nah, selanjutnya karakteristik kehidupan yang kedua adalah dukkha. Dukkha berarti tidak memuaskan. Kalaupun kita bisa memenuhi seluruh keinginan kita, kita akan tetap merasa tidak puas. Maka dukkha atau ketidakpuasan ini adalah penderitaan. Ada 3 macam dukkha, ada 3 macam kondisi yang tidak memuaskan. Ada 3 macam penderitaan. Apa saja 3 itu? Yang pertama adalah dukkha-dukkha atau dukkha akibat aktivitas batin dan jasmani. Seperti lapar, haus, sakit, sedih, cemas, dan sebagainya. Ini adalah dukkha dalam pengertian umum. Dukkha akibat aktivitas dari batin dan jasmani. Kemudian viparinama dukkha atau dukkha akibat perubahan. Misalkan seseorang yang muda kemudian mengalami penuaan, perasaan yang tadinya senang berubah jadi derita, kemudian atau misalkan kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi, itu juga termasuk dalam viparinama dukkha atau dukkha akibat perubahan. Kemudian yang terakhir adalah sankhara dukkha. Sankhara dukkha adalah
duka akibat aktivitas dari pancakanda. Yang akan kita bahas di slide yang terakhir nanti. Duka akan berakhir setelah kita mampu mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Karakteristik kehidupan yang ketiga adalah anatta. Anatta berarti tanpa diri yang kekal. Segala sesuatu yang berkondisi, segala sesuatu yang tercipta, maka tidak memiliki diri yang kekal. Tidak memiliki diri yang kekal di sini yang dimaksudkan adalah, misalkan yang mana yang namanya Arya, ini hidung, ini mata, dan sebagainya. Kita ada karena susunan dari organ-organ penyusun. Ada jantung, limpa, hati, kulit, dan sebagainya. Tanpa salah satu dari organ tersebut, kita tidak dapat disebut sebagai diri, tidak dapat disebut sebagai manusia. Begitu pula segala sesuatu, misalkan air, yang tersusun atas hidrogen dan oksigen. Kalau lebih diteliti lagi, sebenarnya hidrogen itu tersusun dari apa sih? Oh, ternyata masih ada partikel atomnya, proton, neutron, dan elektron. Di dalam proton itu masih ada partikel-partikel lagi, dan seterusnya. Tidak ada partikel yang terkecil dan tidak ada partikel yang terbesar. Semua itu hanya kekosongan belaka. Manakah yang disebut batin? Nanti juga kita lihat dari Pancakanda, ada 4 agregat. Nah, kita nanti lihat di slide yang terakhir. Nah, orang yang memahami konsep anatta ini, konsep tiada diri yang kekal, maka ia tidak akan sombong. Karena dia menyadari apa sih yang perlu disombongkan. Kita terbentuk karena unsur-unsur pendukung. Kita yang saat ini, pengalaman-pengalaman yang kita punya, itu terbentuk dari banyak sekali unsur. Misalkan dari orang tua, dari para guru, dan dari teman-teman. Orang yang memahami anatta tidak akan sombong. Nah, selanjutnya ada 3 buah lagu yang menggambarkan masing-masing tentang anicca, dukkha, anatta, karya dari Bante Giri Rakito. Mari kita perdengarkan.
manusia hanya suatu hayal. Bagi yang melihat kebenaran sejati serta kanan kiri, baginya mengapa manusia roda sangsara dapat diatasi. Nah, itu tadi lagu Anicca, Dukkha, dan Anatta. Yang disebut manusia hanyalah suatu hayal. Maksudnya manusia, mana sih yang disebut manusia? Ada gugus batin dan ada gugus jasmani. Manusia sendiri sudah terdiri dari dua unsur. Ternyata jasmani ini juga atau rupa ini terdiri dari 4 unsur. Unsur padat seperti tulang, rambut, kulit, kemudian unsur cair seperti darah, eh, sistem endokrin, kemudian ada juga sistem panas, dan ada juga sistem udara yang menjaga sirkulasi di dalam tubuh. Jadi yang disebut dengan jasmani sendiri terdiri dari beberapa agregat. Nah, batin sendiri, manakah yang disebut batin? Ternyata yang disebut batin juga tidak ada. Ada 4 agregat, yaitu perasaan, pencerapan, pemikiran, dan kesadaran. Wedana, sanya, sankara, dan winyana. Winyana ini adalah kesadaran. Kita bisa melihat karena kesadaran. Kita bisa mendengar karena ada kesadaran. Kita bisa merasakan, bisa menyentuh karena ada kesadaran. Nah, misalkan proses ketika kita akan makan buah apel. Kita bisa melihat apel, itu karena ada kesadaran. Kemudian sanya, kita mengenali, oh itu apel. Kita mengenali, oh ini apelnya warna merah. Apelnya warna merah. Kemudian timbullah pemikiran, ini kayaknya apelnya enak deh. Kayaknya pengen deh. Nah, kemudian timbullah wedana. Dirasakan, oh iya, apelnya enak ternyata. Seperti itu. Jadi, kehidupan ini diliputi oleh anicca, dukkha, dan anatta. Ketidaktetapan, tidak memuaskan, dan tiada inti diri yang kekal. Bagaimana agar kita bisa terbebas dari 3 karakteristik kehidupan ini? Kita bisa terbebas dari karakteristik kehidupan ini dengan melaksanakan jalan mulia unsur 8 seperti ada pada diagram ini. Selamat belajar, semoga membawa manfaat dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.